yang kacang-kacangannya saya nggak dapat nih. Ya, nggak ada juga sih dapat kacang-kacangan di. Yang ini masih udah agak lama kali ya, 22 Juli. Tapi mudah-mudahan masih enak. Ini bisa apa? Itu Oh, Yellow Catura. Yellow Catura. Peru ya? Ini passion fruit harga tender. Mudah-mudahan ketemu lagi sama sih. Kalau ini floral, orange, ini natural ya? Iya, itu natural. Itu juga. Ini wash ya? Wash ya. Kemarin Mbak Putri nyeduh itu pakai berapa yang ini? Oh, yang itu? 1:15. 1:15. Rasionya, iya. Dosnya? Ini ya, apa? Berapa gram? Sekitar awalnya 12. Terus naik ke 15. Nah, karena kalau saya porsinya mau banyak di 20 gram. 20 gram pakai V60. Susah saya ekstraksinya, enggak. Ini pakai wash. Udah lama ini ya? Iya, itu udah agak lama, Pak. Oke, itu udah agak lama kita ini di sini. Dia kan Pak Di paling bawah. Oh, pakai switch ya? Ya, benar-benar jelas. Iya. Enak ekstraksinya. Kemarin datangnya Agustus April. Terus masih ada sisa kan? Udah kalian bawa aja. Kayaknya kita pakai berapa ini? Berapa? Ya sih, saya biasa di 15. 13 aja lah kalau rendam-rendam. Mungkin pilihannya dikasih agak halus. Iya, agak halus sedikit. Enak ekstraksinya. Betul. Karena kayaknya kalau agak kasar, terus kayaknya brewingnya harus agak cepet dikit kayaknya Pak. Kalau di 14 gram selesai mungkin Di berapa menit? jangan sampai 2 menit, 20 detik kayaknya di bawah itu. Kalau 14 sampai 15 gram better 2 menit selesai. Tapi ini nggak apa-apa sih sebenarnya di ekstraksi lama. Oh gitu ya? Karena dia light. Kalau light harusnya aman-aman saja. Espresso sekarang udah pakai yang untuk filter juga Pak ya? Iya, kayaknya lebih asik sih. Iya ya. Unik-unik ininya apa? Notes-nya. Ngekspornya unik-unik dan lebih untuk bikin-bikin latte kayak gitu. Lebih enak ngekspornya. Jadi ada beberapa beans yang cocok jadi ya kemarin itu agak unik sebenarnya. Saya bikin apa? Split white kayak gitu. Split white ya? Ya, jadi karena terlalu intens rasa kopinya, terus bodinya juga oke, fruitynya dapat, coba bikinkan split white. Jadi satu latte satu piccolo. Satu latte satu piccolo. Tapi yang latte-nya tidak cenderung milky. Enggak, karena saya pakainya susu ini, susunya saya blend. Oh, berarti fresh milk dengan Yang oat. oat ya? Teman-temannya mana Mbak? Lagi audit? Belum mulai Pak. Kapan mulai audit? Kayaknya dalam minggu depan ini. Itu ke lapangan semua ya? Kenapa? Ke kabupaten semua? Ah, iya, ada kabupaten. Kemarin kan ketemu beberapa yang di media juga kan? Iya. Nanti next pas pulang berikutnya Pak, biar cobain kopi si borong-borong.
Si Bormor itu daerah mana? Tapanuli Utara. Kalau pernah dengar kopi Lintong, Tahu. nah itu masih daerah-daerah situ. Jadi ada satu coffee shop di sana, di daerah perkampungan atau juga di desa gitu ya, namanya Piltik Kopi. Lumayan terkenal, salah satu pionir di Siborong-borong lah. Nah mereka ada roastery juga kan. Ya. Kemarin saya coba, ternyata karena biasanya kalau kopi Sumatera itu Lintong kan dia cenderung bodi tebal-tebal. Ya. Jadi kalau roastingnya medium to rawa, kadang-kadang kurang cocok, masih terganggu dengan acid kan. Pas dia di medium roast, ternyata oke juga nih, bodi tetap keluar tapi flavornya juga oke. Enak jadi ini kayak gitu. Espresso. Espresso dan dicampur latte juga Ya. oke. Saya kemarin cenderung nyari beans kayak gitu gara-gara abis dibikin pakai Sunda Karabo dan Natural Anaerob itu. Masih oke ya Pak omongnya? Saya pengen nyari beans kayak gini lagi lah. Untuk jadi, karena beberapa customer yang minum latte, mereka rasa, kok kayak gini rasanya latte. Kan kebanyakan orang latte paling full wash, kayak gitu kan, espressonya. Ya, kalau ada espresso yang tiba-tiba ada tasty putih kan, iya, masih asik. Saya masih mencoba sih kalau yang itu, karena kebiasaan mungkin ya. Kalau espresso base itu harus yang semi wash atau wash lah. Ada yang kayak gitu. Kemarin customer yang biasa datang ke sini, terus kemarin kan setahun kemarin kebanyakan full wash terus kan semi wash espresso ku. Cuma barusan beberapa bulan ini saya ngekspor ke natural Anaerob, honey. Oh honey juga ya? Honey ini sekarang yang ada, masih ada sih yang kemarin, tapi fermented juga, carbonus macerasi honey. Tapi yang Carabodas itu yang split white juga masih ada. Itu Jawa Barat Pak? Jawa Barat. Double immersion. Tidak bisa kontrol airnya. Kemarin saya nyoba beli grinder yang elektrik kan, buat di rumah, bukan di sini, di rumah sama. Harganya nggak nyampe 700, merek Lahom. Tapi lumayan Pak, grind size-nya terus kayak tingkat grind size-nya itu rata semua gitu. Biasa kan kalau yang mesin kayak Latina yang kami pakai di kantor gitu kan, itu kadang satu aja pun belum terlalu fine dapatnya kan. Itu yang apa, grinder doser atau yang kayak gini? Dia nggak doser, dia kayak gini tapi bentuknya gini. Nah yang gini Pak. Oh. Jadi bisa dicopot kan? Tahu itu grinderku zaman dulu. Sekali waktu saya di musim kopi, dulu ada musim kopi yang seperti itu satu paket, namanya kalau tahu sudah operatif ada namanya Mayaka Premium. Kayak gini juga ya? Satu kayak gitu. Cuma yang grindernya saya jual sama teman karena dia butuh grinder. Saya udah ada grinder itu hari. Oh iya. Persis kayak gitu modelnya. Itu lumayan juga nih. Saya awalnya nggak terlalu expect tinggi lah kan. Yang penting espressonya masih dapat. Oke lah. Pas saya coba mulai dari 1 sampai berapa gitu, jam 8 apa ya? Boleh juga nih ternyata. Nah dia nggak nyampe 1 juta. Ya soalnya kan kalau sekarang permintaan kopi banyak, alat jadi produksinya bisa masak, harga bisa diturunkan. Beda kayak dulu. 2016 kayaknya masih susah nyari. Ya. Paling hanya Oten sama dulu Maharaja ya. Iya Maharaja. Saya dapatnya ini paling di eksportir ada beberapa eksportir yang nggak ada tokonya, tapi mereka punya gudang. Paling kayak gitu kalau mau beli beans. Mau beli mesin kopi. Kalau sekarang banyak. Tinggal cari sesuai dengan keinginan.
Berarti agak halus ya teh. Agak halus. Sedikit saja sih, saya nggak kasih halus sekali juga. Karena masih oke tadi habis video. Ya, buat sensory. Jadi kalau kayak di Penang itu mereka banyak koleksi kopi roasternya dari Jepang. Salah satunya nih Apollo Colchin ini. Ini baru nih. Cuma memang nggak se-fresh awal nih Pak ya. Iya, ini di Cool Goose ya, kalau masih banyak. Dia udah kehilangan testing sitrusnya. Nggak tahu sih pakai gelasnya, saya lagi pengen belajar pakai gelas kayak gini. Ini kalau di espresso masih keluar nggak nih Pak kremanya? Enggak sih. Enggak ya, karena udah agak Kalau masih banyak sebenarnya enak di cool brew. gitu ya. Masih rendam lebih lama dia masih oke sih itu. Tapi itu tunggu turun suhunya, temperaturnya itu enak. Masih dapat acidnya. Oh ternyata profilnya Omni Roast ya. Ya. Espresso. Saya kalau main espresso itu udah harus yang halus sekali, bisa ekstraksi. Nah, ini saya penasaran nih Pak, El Salvador. Nah, itu natural ya. Ini natural. Light roast. Kemarin pas mampir di Puraso nih, lihat beans soalnya kayak oke. Lagi senang dari tripa Hawaiian sweet yang natural. Saya coba pakai yang kayak gini. Ini kali tawaf ya Pak ya? Model kayak kali tawar, namanya B75. B75 ya? Tipis-tipis sampai video ya kayaknya. Ini Blendernya beda lagi Pak. kalau ini blendernya kayak menipu sih. Saya nggak tahu. Saya punya beans yang saya roasting untuk kasih naik acid, tetap dia jadinya sweet. Saya dikasih tahu juga sih sama beberapa orang yang pakai Z36 ini, dia emang cocok untuk komersil. Jadi apapun itu dia bikin sweet. Nah kalau yang itu lebih nanti kayak clarity kayak gitulah. Jadi taste note-nya lebih beragam. Masih saya coba membandingkan antara dua grinder ini. Jadi bukan Belum Pak, ini perdana Pak. 100 gram ini ya? Iya 100 gram. Bebas lah pakai berapa Pak enaknya. Kalau kayak gini bisa 15. 15 ya? Nah, luar biasa sekali. Ini nggak info ini ya apa? Resep suduhan. Bukan. Apa roastingan? Profile roast, light roast. Ini ya varietasnya. Oh varietasnya. Besar sih varietasnya. Tapi kalau nggak Varietas. Soalnya jarang saya dapat di Amerika Selatan varietas apa? Di kayak gitu.
Kemarin soda Panama bikin kecil. Kecil-kecil ya. Atau deh, El Salvador. Temperatur turun kayaknya lebih enak, Iya, kayaknya Pak. ya kan? Saya terus soalnya. Bawah 90 kali Pak ya. Berapa ya? Saya paling 90 sih. 90 pas ya. Oh, di Berarti rasionya di 115, 116, tapi coba 115 dulu lah. Kalau di sini saya gini harusnya aman lah untuk 115. Asik pokoknya Pak. Memang kalau natural ini. Tapi kemarin saya pernah ada menghubungi proses. Nanti aku share ya Pak. Itu kopi unik sekali wanginya, aromanya. Dari espresso embassy. Oh, oke. Yang apa, donut sweets ya, kalau nggak salah nama ininya, nama kopinya. Kita pakai 50 mili. Kalau saya sekarang kebiasaan booming besar. Lebih besar ya. Ya, 50, berarti kalau 15 lebih dari 3 kali ya. udah 3 kali. Kalau kayak tadi cuma 13 itu paling hanya di 40, 45. Kopi ini banyak masuk memang. Kemarin saya pernah tuh nyoba pink halu banana Pak. Terus banyak metode kan, salah satunya kayak Sukasuya tuh yang 4:6 berapa kali pouring, lili. Ini kayaknya terakhir karena belum dapat kan pink pisangnya itu, saya ulik sendiri pakai cara saya. Baru akhirnya ketemu. Emang nggak bisa, karena kan kita sama dia beda alat. Iya benar. Beda alat, beda dripper, beda airnya. Jadi memang harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang kita pakai. Air pun mempengaruhi juga ya Pak ya. Berpengaruh sih. Selama ini nyoba air Paling saya pakai Amidis, cuma Amidis sudah susah jarang. saya Iya dapat. betul. Dulu masih ada di Alfa kan, Ya. yang 1,5 liter ya. Atau kalau mau cold brew, asal dapat beans yang cocok dan dinginnya pas, pakai le mineral itu lebih kuat. Mulai mineral ya. Nah, paling 2 menit 10 ya, atau 2 menit 20 untuk habisin dia punya air, nggak apa-apa sih. 225. 125. Tadi 15 gram ya? Ya, 15. Manis ini. Manis ya? Borak dari aromanya itu, borak aroma itu. Dari Jepang. Roastery Jepang. Tes macadamia. Nah itu tuh. Nyari yang ini nih, nggak Hah? susah. Gimana? Maksudnya, asal macadamia itu cuma tumbuh di Australia sama Selandia Baru. Nah itu tuh. Tes macadamia. Saya minta air putih Pak. Tapi agak gelap ya.
hasilnya. Mm-mm. Itu karena natural. Kayaknya karena natural Pak. Dry size-nya tadi di berapa tuh Pak? 47. 47 ya? Iya, itu medium sih. Medium pas ya? Iya. Dia paling kan dia 1/90. Hmm. Saya biasanya di 45 sampai 48. Kalau cutting di 50. Ini orange sih saya dapat, cuma saya nggak tahu dry apricot ini kayak gimana. Cuma kalau orange di gelas ini saya dapat. Kalau di gelas itu kayaknya di tipisnya. Tapi yang kacang-kacangannya saya nggak dapat nih. Ya nggak ada juga sih dapat kacang-kacangan di. Mungkin ini permulik suhu juga kayaknya Pak. Coba di 85 mungkin Pak. Oh, yang di tipis ya dapat orange nya. Ini gelas sensori juga Pak. Iya. Enak-enak. Ini kalau mau diseduh pakai V60 lebih keluar dia punya orange sebenarnya. V60 ya? Ya, kalau V60 kan bentuk cone biasanya naikin acid. Kalau saya nyari balance-nya, makanya saya pakai itu. Juga mungkin kalau wave itu kalau kali tahu wave ya Pak. Kalau Ya. yang saya nggak tahu. Dia body agak sedikit lebih tebal ya daripada V60 ya. Iya. Kalau mau dapat, ya itu paling kalau di V60 cenderung bakal orange sama blue-nya oke. Cuma saya nggak tahu ini dry apricot-nya kayak gimana ya. Apricot ini apakah sejenis peach ya? Nah itu saya, ya kalau kacang-kacangan menurutku mau dia apapun itu ini dapat kacang ini. Ini ya pas udah turun suhunya. Oh ini kental udah nggak sesegar gitu. Karena pas dingin dia malah dapat kayak apa? Ada rasa apok sedikit. Karena udah berapa bulan juga kan? Juli ke bulan Oktober. 4 bulan, 5 bulan. 3 bulan ya? Ya, agak cuma masih oke sih rasanya. Mungkin bisa dilakukan di suhu kayak Pak. Bisa. Kalau main di suhu saya sih jarang sebenarnya di bawah 90 ya? bukan jarang sih. Kalau di situ kan maksimal 90. Cuma pada saat seduhan itu otomatis dia bakal turun ke 89 atau 88 seperti itu. Tapi maksimalnya 90 untuk di awal di seduhan natural. Ini harusnya enak sekali sebenarnya. Waktu awal datang enak banget. Ini harusnya enak sekali. Terus saya kemarin sempat ke Kodal kan, dia bawa, kirain habis gitu, ternyata masih sisa, saya bawa pulang lagi kan. Ya, ini
Kalau saya paling enak yang kayak gini, terus dibikinin Japanese. Iya.